Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari kami yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam, selamat datang di ibadah tengah minggu online kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali dalam kasih dan penyertaan Tuhan, meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung melalui media online. Malam ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Jangan Memegahkan Diri yang diambil dari Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Tampa Hutagaul MTH. Kiranya melalui ibadah malam ini menjadi pengingat kita bahwa kita semua untuk tidak memegahkan diri atas hal-hal duniawi, tetapi untuk selalu memegahkan diri dalam pengenalan kita akan Tuhan yang penuh kasih setia, keadilan dan kebenaran. Kita mulai ibadah kita malam hari ini, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk dapat berkumpul di hadirat-Mu. Meskipun melalui ibadah online, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tiada henti bagi kami semua. Pada malam hari ini kami datang dengan hati yang rindu dan kerendahan hati Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta, tanpa huta gaul yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik, dan ajarlah kami untuk tidak memegahkan diri atas kebijaksanaan, kekuatan, maupun kekayaan kami, tetapi hanya memegahkan diri akan Engkau ya Tuhan yang penuh kasih, setia, keadilan, dan kebenaran. Biarlah segala puji dan hormat hanya bagi namamu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah malam ini ke dalam tanganmu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam Kristus Yesus yang mencintai kita, renungan di ibadah digital online ini, walaupun kita mendengar secara online, tidak bisa secara live, yang mau kita renungkan firman Tuhan sesuai dengan tema tadi, dituliskan dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Sebelumnya, agar tenang dan konsen kita mendengar firman, kita berdoa, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai pikiran dan hati kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut ini bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam nama Tuhan, mungkin kita pernah mengetahui istilah Dr. Martin Luther. Kenapa kita disebut manusia? Kenapa kita manusia tidak sama dengan ciptaan yang lainnya di luar manusia? Tentu di sana ada yang spesifik dari Tuhan kepada kita manusia, apalagi kita manusia, orang percaya kepada Tuhan. Bahwa disebut manusia sebenarnya karena Allah memberikan sedikit unsur keilahiannya kepada hidup manusia. Maka karena unsur keilahian itulah
kita manusia punya pikiran, punya hati, serta punya rasa. Kalau tidak, kita sama dengan ciptaan yang lain. Maaf, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Totalitas kemanusiaan itu diperlengkapi oleh Allah. Karena kitalah diharapkan mendataris Allah kita itu sendiri. Tidak pala diharapkan ciptaan di luar manusia mengenal yang baik, apalagi melakukan yang baik. Tidak pala diharapkan Tuhan itu. Karena Tuhan tidak mencipta ciptaan yang lain sama dengan kita manusia. Kitalah diharapkan mengenal yang baik. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Hal ini membuat kita dapat mengenal perbuatan baik karena Tuhan menciptakan kita manusia dari debu tanah. Dan setelah Allah menghembuskan napas ke hidung manusia itu, justru Allah tidak berkata, manusia bernapas. Tetapi Allah berkata, dan ini menjadi kita garis bawahi dalam hidup kita sebagai manusia yang percaya. Manusia jadi punya roh. Napas dihembuskan, tetapi direpresentasikan. Manusia jadi punya roh. Bukan manusia yang bernapas. Karena ciptaan yang lain pun bernapas juga. Ciptaan yang lain juga bernapas. Tetapi ciptaan yang lain tidak punya roh. Itu bedanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka selanjutnya manusialah yang dimandatkan oleh Tuhan Allah. Apalagi dalam memahami istilah daripada firman Tuhan yang kita dengar tadi. Istilah bermegah. Tidak ada alasan kita untuk bermegah selain daripada pencipta kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita yang punya roh, maka kitalah dipercayakan. Segala sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Allah, melanjutkan itu semua di dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau berdasar pada diri sendiri, tidak ada apa-apanya kita. Tak bisa kita berdiri di atas kaki sendiri kalau kita tidak punya roh. Kalau hanya punya napas, ya bisa saja seperti ciptaan yang lain. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka disinilah didasarkan pemahaman yang benar. Kata Yeremia ini dalam pasal 3 ini tidak punya alasan bermegah dengan diri sendiri. Karena apa yang ada pada diri sendiri tidak berasal daripada diri sendiri, tapi berasal daripada Allah. Jadi tidak ada alasan kita untuk bermegah. Dalam istilah aslinya disebut dalam bahasa Ibrani, halel dalam perjanjian lama. Bukan dalam bentuk memuji diri sendiri. Kalau bermegah dalam ekspresi yang lain, yang orientasinya di luar Tuhan. Bukan cerita kehebatan manusia. Bukan cerita prestasi atau kesuksesan finansial. Hidup manusia itu sendiri. Fokusnya bukanlah diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Jadi supaya pas istilah bermegah ini, harus lebih dahulu kita memahami siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah paham siapa kita, maka kita tidak bermegah atas diri sendiri. Kepada manusia pun tidak perlu bermegah, karena kita sama status di hadapan Tuhan. Jika kita sadar memiliki status yang sama, hanya orang yang berhati, orang yang diampuni, orang yang diberkati, orang yang dibenarkan, dan orang yang diselamatkan. Tidak ada istilah pencitraan dalam diri sendiri. Apapun yang kita miliki, finansialisasi hidup kita, kedagingan kita, jasmani kita,
Tidak ada alasan kita mengatakan bahwa itu berasal dari kita sendiri, bahwa itu berasal dari pengetahuan kita sendiri, bahwa itu berasal dari kompetensi kita sendiri. Murni karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Terhadap sesama manusia pun tidak perlu memberitahu siapa kita. Itu sebabnya diangkat di sini masalah kebijakan. Ya, diangkat masalah kebijakan. Dalam istilah bermegah, kalau kita tidak bermegah dengan diri sendiri, maka itulah sebenarnya dikatakan Yeremia orang yang bijaksana, orang yang berhikmat. Itu sebabnya diangkat di sini masalah kebijakan, kekayaan, prestasi, mengasih tahu bahwa saya itu orang kaya kepada orang lain sangat sulit, karena bukan yang lain yang membuat kita menjadi kaya. Kalaupun ada kekayaan kita atau sejenisnya yang sama dengan kekayaan itu banyak berwarna-warni, banyak bentuknya dalam hidup kita manusia. Memegahkan diri bukanlah perbuatan saleh atau etika perbuatan baik. Justru sifat egosentrisme. Ini yang berbahaya di zaman yang kita hadapi ini. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Seolah-olah bisa pun dia hidup, bisa pun pekerjaannya berhasil, bisa pun usahanya berhasil, bisa pun proyeknya sukses. Jangan kita berkata sedikit sekalipun. Itu atas usaha kita sendiri. Itu atas kasih Tuhan. Tidak pala senang orang lain mendengar saya itu orang hebat. Tidak zamannya lagi. Apalagi di era digital ini banyak kita mengerti bahasa-bahasa dan isu-isu yang sangat sentral mempengaruhi hidup kita sehingga kita termotivasi memegahkan diri dalam segala sesuatu. Itu pasti menjadi fenomena dalam hidup, apalagi kita orang percaya. Tidak pala senang orang lain mendengar saya itu orang hebat, saya itu orang pintar. Tidak ada artinya itu. Siapa yang memerhatikan, siapa yang memberkati kita, kesitulah kita bermegah, yaitu dengan Tuhan. Maka Yeremia menyimpulkan yang dapat bermegah hanya di dalam nama Tuhan. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang kita miliki adalah berasal daripada Tuhan. Maka bermegahlah kita di dalam nama Tuhan. Karena kita sebagai orang yang percaya. Amin. Terpujilah namamu Allah Bapa kami. Begitu besar kasih-Mu. Sekalipun kami mendengar firman secara online. Tetapi firman itu sungguh-sungguh bekerja. Dan firman itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Apalagi banyak sekali masyarakat Kristen yang bermegah dengan diri sendiri. Kami selalu berpikir ketika kami sukses dalam segala sesuatu, maka itu berasal dari diri kami sendiri. Sesungguhnya, ya Allah Bapa yang baik, karena Tuhan sudah bekerja lebih awal, menyelamatkan kami, mengasihi kami. Karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kami, maka kami hidup saling mengasihi. Maka tidak ada alasan untuk orang percaya memegahkan diri secara sekuler, memegahkan diri secara diri sendiri. Tetapi kami akan bermegah di dalam nama Tuhan. Karena itu merupakan kemuliaan dan puji-pujian bagi namamu. Sesungguhnya kebenaran dan keadilan sudah Tuhan cipta memperbaiki hidup kami sehingga kami tidak terjebak lagi oleh zaman. Bermegah dengan diri sendiri. Terpujilah namamu. Berkati firman yang kami dengar agar berbuah dan tetap menjadi kehidupan kami setiap
hari. Terpuji namamu Tuhan. Kalau ada yang kurang dan lebih, mohon ampun. Allah Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, di ibadah online ini, kami puji kasih-Mu, kami akui semua perbuatan Tuhan tidak berkesudahan, sehingga harta yang paling mahal, mendengar firman, berdoa kepada Tuhan, dapat kami lakukan dengan baik. Tentu karena dorongan iman, dorongan kepercayaan kami dan keyakinan kami sesungguhnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang lebih dahulu mengasihi kami. Sehingga kami dapat berbuat apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati ibadah online ini, apalagi dengar Tuhan doa walaupun secara online oleh semua masyarakat yang percaya dan masyarakat umum. Biarlah melalui doa ini, masyarakat Kristen yang percaya semakin membuka hati agar jangan bermegah dengan diri sendiri, bermegah dengan dunia ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kesempatan kami di ibadah online ini mendoakan semua masyarakat, siapapun dia, agar Tuhan memberkati dan tetap membuat sesuatu pekerjaannya setiap hari menjadi ibadah bagi Tuhan. Sehingga apapun pekerjaannya berhasil dan berbuah. Itu semua hanya dengan perbuatan kasih Tuhan. Kami doakan semua pemimpin gereja, pucuk pimpinan, para pelayan, hamba-hamba Tuhan, pendeta di seluruh dunia ini. Tuhan memberkati agar tetap berita keselamatan itu diberitakan. Sekalipun banyak tantangan. Tetapi firman Tuhan punya kekuatan. Sehingga firman Tuhan tetap menjadi kekuatan bagi kami yang mempercayainya. Terpujilah namamu. Kami doakan semua keluarga-keluarga, orang tua, anak-anak kami, apalagi anak-anak sekolah, anak kuliah, apalagi pemuda kaum milenial yang bekerja, yang berprofesi di segala bidang pekerjaan. Tuhan membantu mereka dan Tuhan memberkati mereka semua. Kami doakan juga pemerintah dari pusat sampai daerah agar Tuhan memberikan wibawa, karena sesungguhnya Tuhanlah yang memberikan pekerjaan mereka. Semua pejabat, semua pegawai negeri ataupun swasta, semua pengusaha dan yang bekerja di Indonesia, Tuhan memberkati mereka semua. Secara khusus kami doakan program pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bulan November 2024 ini akan dilaksanakan pilkada serentak seluruh Indonesia. Siapapun Tuhan yang menjadi pimpinan kota, pimpinan kabupaten, pimpinan provinsi, Tuhanlah yang memilih. Dan kami doakan semua penyelenggara pemilihan atau pilkada serentak ini agar Tuhan bekerja di sana. Agar kebenaran dan keadilan tetap menjadi sesuatu yang penting. Agar demokrasi dapat menjadi sesuatu berkat Tuhan yang tidak bisa kami hilangkan sebagai warga negara, apalagi sebagai warga kerajaan Allah. Terpujilah namamu, berkati pelayan, petugas ibadah online ini, agar tetap berkelanjutan dan berkomitmen bahwa yang terpenting masyarakat mendengar firman Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semuanya. Amin.